Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-13. Nah, seharusnya kan di hari ini kita pertemuan 14. Tapi pas di sebelumnya kita kepotong dengan libur. Jadi hari ini kita pertemuan ke-13. Nah, nanti minggu depan tanggal 18 Juni baru pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14 ya. Jadi masih ada satu perkuliahan lagi di masa tenang ya. Harusnya masa tenang, tapi karena masih kurang ya, di pertemuan berikutnya tanggal 18 kita mengadakan kelas pengganti gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai silogisme. Nah, apa itu silogisme? Silogisme itu dapat kita pahami sebagai penyimpulan yang berasal dari dua keputusan sebagai bahan pembuatnya. Dua keputusan ini biasanya juga kita sebut sebagai premis mayor dan premis minor. Sementara penyimpulan itu sebetulnya adalah sebuah keputusan baru yang kita ambil dari premis mayor dan premis minor. Nah, kalau premis-premisnya benar, premis mayor dan premis minornya itu benar, maka kesimpulan juga akan benar. Nah, silogisme itu juga ada dua. Yang pertama ada silogisme kategoris, dan yang kedua silogisme hipotetis, yang pembagiannya juga dibagi menjadi tiga: kondisional, disjungtif, dan konjungtif. Ini mirip dengan pembahasan tentang keputusan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas silogisme kategoris itu seperti apa sebetulnya. Coba kita perhatikan, ada premis mayor, ada premis minor, dan ada kesimpulan. Premis mayor itu adalah satu premis yang di dalamnya adalah keputusan yang di dalamnya terdapat predikat yang nantinya akan dipakai di dalam kesimpulan. Jadi predikat yang ada di dalam premis mayor itu juga akan dipakai sebagai predikat yang ada di kesimpulan, yang saya tandai dengan warna biru itu. Sementara premis minor itu adalah keputusan yang subjeknya nanti akan dipakai sebagai subjek di dalam kesimpulan. Nah, sementara kalau ada dua term yang dia baik pada premis mayor dan premis minor tetapi tidak berada di kesimpulan, itu kita sebut sebagai term antara, yang saya kasih warna merah. Jadi ada tiga istilah: term subjek, ada term predikat, dan ada term antara. Premis yang mengandung term subjek dari kesimpulan kita sebut sebagai premis minor. Sementara premis yang mengandung term predikat yang ada di dalam kesimpulan kita sebut sebagai premis mayor. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang syarat-syarat silogisme yang benar itu seperti apa. Nah, syarat-syarat ini penting karena kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka silogisme yang akan kita buat juga akan menjadi keliru. Nah, kesimpulannya akan keliru. Yang pertama, tidak boleh mengandung lebih atau kurang dari 3 term. Jadi lebih tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Misalnya seperti ini, anjing itu menggonggong. Ada 2 term, ada anjing dan ada menggonggong. 2, bintang itu terang. Nah, jadi ada 2 term lagi, ada bintang dan ada terang. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nggak ada kesimpulannya. Karena apa? Karena termnya lebih dari 3. Jadi nggak bisa dibikin silogisme. Nah, aturan kedua,
term antara tidak boleh masuk dalam kesimpulan. Nah, ini otomatis karena term antara itu ya hanya sebagai antara saja. Jadi dia tidak masuk ke dalam kesimpulan. Karena kesimpulan itu hanya terdiri dari subjek dan predikat yang diambil dari premis mayor dan premis minor. Sementara yang tidak diambil dan kebetulan ada di dalam, baik di dalam premis mayor atau premis minor, itu kita sebut sebagai term antara. Jadi term antara tidak boleh masuk ke dalam kesimpulan. Ketiga, term antara setidaknya bersifat universal dalam salah satu premisnya. Jadi tidak boleh kemudian term antara lalu berpartikular semua, baik di mayor atau di minor. Jadi dua-duanya partikular gak boleh. Setidaknya salah satu di antara premis mayor dan premis minor itu term antaranya harus bersifat universal. Misal gini, banyak orang kaya memiliki sifat kikir. Budi adalah seorang kaya. Kesimpulannya kemudian Budi memiliki sifat kikir. Salah, belum tentu memiliki sifat kikir. Lalu yang salah apa? Yang salah adalah penggunaan term antara. Dua-duanya tidak ada yang universal. Term antara yang pertama itu yang ada di premis mayor itu sifatnya partikular, sementara term antara yang ada di premis minor itu sifatnya singular. Tidak ada satupun term antara yang universal. Karena itu kesimpulannya pasti keliru. Syarat-syarat silogisme yang berikutnya adalah jika premis mayor dan minor alternatif atau positif, maka kesimpulannya harus positif juga. Tidak boleh kesimpulan jadi negatif. Misal gini, setiap manusia dapat mati. Budi adalah manusia. Nah, kesimpulannya harus sama-sama positif karena baik premis mayor atau premis minor sama-sama positif. Jadi kesimpulannya Budi dapat mati. Kita tidak bisa membuat kesimpulan negatif Budi tidak dapat mati, keliru karena mayor dan minornya sama-sama positif. Yang kelima, kedua premis tidak boleh negatif. Misalnya, batu bukan binatang, dia negatif karena ada bukan. Premis berikutnya, anjing bukan batu, juga sama-sama negatif. Nah, kalau sama-sama negatif begini kesimpulannya pasti keliru. Jadi anjing bukan binatang, keliru. Jadi yang salah sebetulnya bukan kesimpulannya yang salah, tapi diawali dari premisnya, baik premis mayor atau premis minor, dua-duanya negatif. Karena itu kemudian kesimpulannya ya jadinya salah. Nah, syarat silogisme berikutnya atau yang keenam adalah jika salah satu premis partikular, baik premis mayor atau premis minor, maka kesimpulannya harus partikular. Coba perhatikan contoh yang ada di bawah. Premis mayornya, sebagian anak sekolah tidak jujur. Ya, partikular karena pakai kata sebagian anak. Minornya adalah semua anak sekolah itu manusia. Ya, universal yang dipakai kata semua anak. Nah, kalau ada salah satu premis yang bersifat partikular, dalam contoh ini berarti premis mayor, maka kesimpulannya adalah partikular. Kalau kita membuat kesimpulan universal, kesimpulan Anda pasti saya misal coba kesimpulan yang salah. Jadi semua manusia tidak jujur. Salah karena semua manusia itu tidak jujur itu sifatnya universal. Padahal ada salah satu premis yaitu premis mayor yang sifatnya partikular. Karena itu kesimpulan yang benar harus juga partikular. Jadi kesimpulan yang benar adalah sebagian manusia tidak jujur. Nah, ya partikular. Lalu syarat silogisme yang ketujuh adalah jika salah satu premis negatif maka kesimpulan juga harus negatif. Nah, kita lihat di contoh premis mayornya negatif, mengandung kata tidak jujur, maka kesimpulannya yang benar juga harus negatif. Ya, sebagian manusia tidak jujur. Kemudian salah silogisme yang ke-8, jika salah satu premis negatif dan partikular,
maka kesimpulannya juga harus negatif dan partikular. Nah, kalau kita lihat contohnya ini, yang negatif partikular itu ada di premis mayor. Jadi premis yang paling atas itu. Sebagian anak partikular tidak jujur berarti negatif. Nah, karena itu kesimpulannya pun harus negatif dan partikular. Sebagian manusia tidak jujur. Kalau kesimpulannya tidak negatif dan sekaligus partikular, maka keliru. Misalkan sebagian manusia, misalkan gini, misalnya semua manusia tidak jujur. Nah, salah karena dia universal dan negatif. Padahal ada salah satu premis yang partikular dan negatif. Nah, jadi kesimpulannya juga harus partikular dan negatif. Nah, sekarang kita akan belajar membuat silogisme yang susunannya benar. Ada beberapa susunan dari silogisme. Yang pertama, yang paling banyak dipakai, yang atas premis mayornya, yang bawah itu, yang kedua itu premis minornya, dan paling bawah itu ada kesimpulan. Ini susunan yang paling biasa dipakai. Jadi M-nya term antaranya itu kalau di premis mayor ada di depan, kalau di premis minor dia ada di belakang. Syaratnya adalah, syarat dari susunan silogisme seperti ini adalah premis minornya dia harus afirmatif, sementara premis mayornya dia harus universal. Contohnya begini, semua manusia tidaklah abadi. Itu premis mayornya. Premis minornya, semua nabi adalah manusia. Jadi kesimpulannya, jadi semua nabi tidaklah abadi. Jadi kesimpulan yang benar. Kenapa? Karena premis minornya afirmatif, semua nabi adalah manusia, itu afirmatif. Dan premis mayornya adalah universal, semua manusia tidaklah abadi. Ada kata manusia. Nah, silogisme juga bisa disusun dengan mengikuti urutan seperti ini. Jadi premis mayornya berdiri dari predikat dan term antara. Premis minornya terdiri dari subjek dan term antara. Kalau tersusun seperti ini, maka syarat dari silogisme adalah salah satu dari premis itu harus negatif, sementara premis mayornya harus universal. Contohnya seperti ini. Tidak ada kucing yang mempunyai sayap. Jadi yang dalam konteks contoh ini yang negatif adalah premis mayornya. Premis mayor juga harus universal. Tidak ada kucing yang mempunyai sayap, ini tuh juga universal. Tidak ada pengecualian. Semua kucing tidak mempunyai sayap. Premis minornya semua burung mempunyai sayap. Sehingga kesimpulannya adalah tidak ada burung, yang ada adalah kucing. Nah, karena ada salah satu premis yang negatif, maka kesimpulannya harus negatif juga. Tidak ada burung, yang ada adalah kucing. Gitu cara membuat silogisme dengan susunan yang ini. Silogisme yang ketiga atau susunan silogisme yang ketiga mengikuti urutan seperti ini. Premis mayornya terdiri dari term antara dan predikat, sementara premis minornya terdiri dari term antara dan subjek. Kalau tersusun seperti ini, maka syaratnya adalah premis minor itu harus bersifat afirmatif, sementara kesimpulannya bersifat partikular. Nah, contoh begini. Semua manusia tidak bersayap. Itu premis mayornya. Semua manusia bernapas, itu premis minornya. Karena premis minor harus afirmatif, maka di sini harus afirmatif dalam artian positif. Karena kesimpulannya dia harus partikular, walaupun premis mayor dan premis minornya itu sama-sama
universal. Tetapi kalau susunannya seperti ini, maka kesimpulannya harus bersifat partikular. Kalau kesimpulannya dibikin universal, kesimpulannya jadi keliru. Nah, kesimpulannya jadinya sebagian yang bernapas tidak bersayap. Kalau kesimpulannya dibikin universal, maka kesimpulannya otomatis keliru. Misalnya begini kesimpulannya, semua yang bernapas tidak bersayap, jelas keliru karena ada yang bernapas dan tidak bersayap seperti manusia. Itu susunan silogisme yang ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis ini pembagiannya mirip sekali dengan yang keputusan kondisional dengan disjungtif, lalu ada konjungtif, sama. Nah, sekarang kita akan bicara tentang silogisme hipotetis kondisional. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa semua silogisme hipotetik kondisional itu harus memiliki kesimpulan dan syarat. Nah, dua hal yang ini akan selalu berhubungan antara perubahan salah satu boleh jadi akan merubah terhadap hal lain. Nah, syarat itu disebut antecedent, kesimpulan itu disebut konsekuen. Jika antecedennya benar, maka konsekuensinya juga akan benar. Nah, sebaliknya, kalau kesimpulan atau konsekuensinya salah, maka antecedennya atau syaratnya juga pasti salah. Lebih jelasnya akan kita lihat pada contoh berikut. Jika hujan, maka aku tidak pergi. Jika hujan itu antecedennya aku tidak pergi itu konsekuensinya. Nah, ini kita permudah menjadi A dan B. A itu berarti antecedent, B itu consequence. Nah, jika A benar, artinya benar hujan, maka B juga benar, aku tidak jadi pergi. Tapi jika kalau B salah, aku pergi, B salah itu aku pergi, maka A juga pasti salah, nggak bakal hujan, nggak mungkin hujan karena aku pergi. Maka konsekuensinya ya tidak hujan. Tetapi kalau A salah, tidak hujan, maka B boleh jadi benar, boleh jadi salah. Jadi kalau situasinya tidak turun hujan, maka saya boleh jadi pergi, boleh jadi tidak pergi. Nah, jika B benar, aku benar-benar tidak pergi, maka A bisa benar, bisa juga salah. Jadi belum tentu hujan. Jadi walaupun aku tidak pergi, tapi belum tentu hujan benar-benar terjadi. Boleh jadi hujan tetap terjadi, tapi aku tidak pergi. Nah, berikutnya akan menjelaskan silogisme hipotesis disjungtif. Ada dua makna persis seperti keputusan. Ada dua makna, yang satu sempit, yang satu luas. Kalau yang sempit itu berarti ada dua kemungkinan, hanya salah satu yang benar. Kalau kemungkinan salah satu udah benar, maka kemungkinan yang kedua pasti salah. Misal, premis mayornya iya di dalam atau di luar. Nah, premis minornya iya di dalam. Maka kesimpulannya dia pasti tidak di luar. Jadi ada satu kemungkinan yang benar, kemungkinan yang lainnya pasti salah. Nah, kalau luas ada dua kemungkinan, bisa jadi salah satu kemungkinan yang benar, bisa kemungkinan yang lain yang benar, atau bisa jadi muncul kemungkinan lain yang juga benar di luar dua kemungkinan tersebut. Misal gini, dia tertidur atau sakit, itu mayornya. Minornya dia tertidur. Kesimpulannya ya disimpulkan bahwa dia tidak sakit. Boleh jadi dia tidak sakit karena dia tertidur, tetapi boleh jadi juga dia tertidur dan juga sakit, ada kemungkinan lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang silogisme hipotetis konjungtif. Silogisme ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah silogisme hipotetis konjungtif, afirmatif, negatif.
Nah, yang pertama afirmatif negatif. Misalnya begini, meja ini tidak mungkin sekaligus besar dan kecil. Itu mayornya. Lalu minornya, meja ini besar. Nah, maka kesimpulannya pasti negatif. Meja ini tidak kecil. Jadi kalau minornya afirmatif, maka kesimpulannya adalah negatif. Kalau yang kedua itu negatif dan afirmatif. Negatif itu berarti maksud premis minornya, afirmatif itu berarti kesimpulannya. Contohnya begini, meja ini tidak mungkin sekaligus besar dan kecil. Nah, minornya, meja ini tidak besar, berarti negatif. Maka kesimpulannya harus afirmatif, berarti meja ini kecil. Itu silogisme hipotetik konjungtif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana hukum silogisme konjungtif. Nah, hukum silogisme konjungtif itu tergantung dari sifat perlawanannya yang ada di dalam silogisme. Jadi kalau perlawanannya itu berupa perlawanan kontralis, maka jika yang satu benar, yang lain tentu salah. Tapi yang satu salah, yang lain belum tentu benar. Kalau perlawanannya itu berupa perlawanan kontradiktoris, maka yang satu benar, berarti yang lain itu salah. Kalau yang satu salah, yang lain tentu benar. Nah, apa itu kontralis dan kontradiktoris? Nah, selengkapnya akan lihat dalam slide berikut. Nah, keputusan itu ada keputusan, ada E, ada I, ada O. Keputusan A itu berarti universal dan afirmatif. Keputusan E itu berarti universal dan negatif. Keputusan I itu berarti partikular dan afirmatif. Dan O itu berarti partikular negatif. Nah, yang dimaksud dengan silogisme atau keputusan yang bersifat kontraris adalah kalau A berhadapan dengan E, yaitu berarti kontraris. Semua orang nakal itu kontraris dengan semua orang tidak nakal. Kalau keputusannya itu kalau perlawanannya itu berupa perlawanan kontraris, maka jika yang satu benar, yang lain pasti salah. Tapi kalau yang satu salah, maka yang lain belum tentu benar. Misalnya gini, A misalnya semua orang nakal. Kalau ini benar, maka pernyataan E pasti salah. Jadi kalau semua orang nakal, maka pernyataan E bahwa semua E tidak nakal itu pasti salah. Tapi kalau pernyataan A itu salah, semua orang nakal itu salah, maka E belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Boleh jadi memang semua orang itu tidak nakal, boleh jadi yang nakal hanya beberapa. Itu perlawanan kontraris. Kalau perlawanannya berupa perlawanan kontradiktoris, itu berarti A dengan O, I dengan E, itu kontradiktoris. Nah, kalau perlawanannya seperti itu, maka jika yang satu benar, yang lain tentu salah. Sebaliknya, kalau yang satu salah, maka yang lain pasti benar. Misalnya A dengan O. Kalau semua orang nakal atau keputusannya seorang nakal itu benar, maka pernyataan O pasti salah. Beberapa orang tidak nakal, tidak bisa semua orang nakal, jadi tidak mungkin ada beberapa orang tidak nakal, pasti salah. Ini misalnya I dengan E misalnya, beberapa orang nakal. Kalau ini benar, maka pernyataan E pasti salah, karena yang nakal cuma beberapa, sementara E menyatakan bahwa semua orang tidak nakal, itu pasti keliru. Nah, sebaliknya, kalau yang satu itu salah, maka yang lain pasti benar. Misalnya gini, pernyataan A dengan O misalnya. Kalau pernyataan semua orang itu nakal itu salah, maka pernyataan O pasti benar. Berarti ada beberapa orang yang tidak nakal, itu pasti benar. Sementara I dengan E misalnya, kalau I itu salah, bahwa beberapa orang nakal,
maka pasti benar, semua orang tidak nakal. Gitu ceritanya. Itu kalau perlawanannya adalah perlawanan kontradiktoris. Kita akan mencoba untuk melihat bahwa sebetulnya silogisme itu kadang-kadang walaupun benar dalam konteks hukum-hukum logika, peraturan-peraturan logika, teknik-teknik logika, tapi dalam kenyataannya seringkali tidak sesuai. Misalnya gini, coba kita lihat contoh ini. Setiap manusia normal dapat berpikir logis. Andi adalah manusia normal. Maka kesimpulannya Andi dapat berpikir logis. Itu silogisme. Ini benar dalam teknik dan hukum-hukum logika itu. Tetapi perlu diingat adalah di dalam kenyataannya boleh jadi ada variasi. Misalnya gini, normal dan tidak normal itu kadang-kala definisi ditentukan secara sosial, bersifat relatif. Jadi kalau pernyataan setiap manusia normal dapat berpikir logis, kita harus lihat dulu yang dimaksud dengan definisi normal dan tidak normal itu apa. Karena kadang-kadang normal dan tidak normal itu masyarakat yang menentukan. Jadi misalnya ada sebuah kelompok yang melakukan, yang dia memiliki perilaku dan kultur yang sifatnya menyimpang oleh masyarakat, pasti dikatakan bahwa mereka tidak normal. Tapi apa benar itu tidak benar? Itu kan hanya pernyataan masyarakat saja. Belum tentu mereka benar-benar tidak normal. Siapa tahu sebetulnya dia normal, cuma cara berpikirnya cara berbeda dengan masyarakat. Yang berikutnya, logis dan tidak itu juga tak jarang amat tergantung pada kecerdasan, pengalaman, dan latar belakang pengetahuan subjek. Jadi dia manusia normal, tapi apakah dia mampu berpikir logis atau logika? Dalam kenyataannya tergantung pada kecerdasan. Ada logika yang tidak mampu dipahami oleh sebagian orang, tapi ada logika yang mampu dipahami sebagian orang yang lainnya, dan dua-duanya sama-sama normal. Dan intinya walaupun dia normal, tidak tentu dia bisa berpikir logis. Juga kadang-kadang pengalaman sangat menentukan, bahkan pengetahuan subjek juga sangat menentukan. Sama-sama normal, tapi karena pengalamannya berbeda, maka cara berpikir logisnya juga berbeda. Sebagian bahkan tidak bisa berpikir secara logis karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Yang berikutnya, dalam kenyataannya manusia dapat memiliki banyak kepentingan atau keadaan yang membuatnya tidak dapat berpikir logis. Walaupun sebenarnya dia normal, punya kepentingan itu ya orang normal, tapi karena pada saat itu kepentinganlah yang lebih utama, maka kemudian tidak bisa berpikir dengan logis. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta luar biasa misalnya, boleh jadi dia tidak bisa berpikir logis, tapi sebenarnya dia itu normal, jatuh cinta itu normal. Jadi belum tentu dia itu bisa berpikir logis. Kesimpulan bahwa Andi dapat berpikir logis itu belum tentu benar. Siapa tahu Andi sedang jatuh cinta luar biasa sehingga dia tidak berpikir normal, walaupun Andi masih manusia normal. Dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang boleh jadi membuat silogisme itu kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum.